follower dengan mudah bagi pemula. Langsung aja ke tutorialnya. Monetisasi Facebook bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas gimana caranya mendapatkan follower yang benar. Percuma dong kalau followernya banyak tapi view-nya sepi. Nah, teman-teman bisa banget nih. Mulai dari awal konten teman-teman harus tentukan kalian itu mau konten apa dan yang nonton siapa. Nah, kalau kalian itu mau konten apa, aku saranin teman-teman itu nggak usah ikut-ikut orang. Maksudnya ini orang ini kok konten ini rame, teman-teman ngikutin. Nah, itu tuh bukan autentik banget. Maksudnya bukan jadi diri kalian sendiri. Yang terjadi adalah nanti kalian itu naik turun. Beda lagi kalau teman-teman itu udah menguasai materinya. Teman-teman itu suka dengan materinya. Misalnya aku suka tanaman, aku suka menanam, ya udah aku kontenin tanaman. Karena aku suka, karena aku tahu ilmunya. Beda lagi kalau misalnya ini konten memasak kok dia rame. Lalu aku nggak terlalu suka masak, maksain konten masak. Yang terjadi adalah mut-mutan kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman harus menguasai materinya pertama. Dan yang kedua, teman-teman harus mencari target market yang tepat. Itu yang dinamakan niche ya. Misalnya nih ya, aku kan suka kerajinan. Aku suka kerajinan dan aku bisa membuat kerajinan. Aku tidak suka memasak nih, makanya aku tidak membuat konten memasak. Nah, aku bikin kayak gini. Kayak kue kan. Nah, habis itu karena aku suka kerajinan dan aku menguasai teknik kerajinan, maka aku bakalan konten kerajinan dan target marketku aku bakalan nyari ke grup-grup di mana orang-orang suka kerajinan itu ngumpul. Nah, misalnya ini ya, aku main ke sini dan aku kasih caption serta foto untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di grup ini. Nah, ketika aku sudah menarik perhatiannya, maka nggak dipungkirin lagi mereka yang suka bakalan nengokin akun kita dan follow serta nonton tanpa dipaksa. Oke? Karena kalau teman-teman itu salah masuk grup, tidak sesuai niche-nya, tidak sesuai target kalian, target konten kalian, yang terjadi adalah misalnya nih ya, teman-teman saling follow sesama kreator. Itu sih niche-nya sama, itu masih oke lah ya. Kalau misalnya ngasal aja, yang penting followernya naik, yang terjadi apa? Misalnya teman-teman kayak grup konten kreator Indonesia atau apapun itu ya, terus di sana tuh banyak orang-orang konten kreator, ada memasak, memancing, ada suka bola, ada suka game. Teman-teman pokoknya asal memfollow, langsung teman-teman follow balik seperti itu. Yang terjadi adalah ketika teman-teman kontennya itu lewat di beranda mereka, yang terjadi apa? Pasti bakalan skip. Karena apa? Bukan suudzon ya, ini fakta lapangan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan minatnya. Masa iya bapak-bapak sukanya memancing disuguhin konten bersih-bersih, konten memasak? Yang ada bakalan skip karena mereka tidak butuh, karena mereka tidak suka. Beda lagi kalau teman-teman sudah tertarget mainnya ke grup yang dimana orang-orang calon penonton video kalian itu ada. Oke, sudah paham ya? Cara mencari follower yang benar dan main ke grup mana, kalian itu harus tahu. Dan teman-teman harus menguasai konten kalian. Misalnya teman-teman konten memasak ya, teman-teman paling enggak bisa memasak lah ya. Makanya aku juga enggak bikin konten memasak karena tidak terlalu bisa memasak. Jadi enggak memaksakan apa yang sedang viral. Jadi teman-teman harus menjadi diri kalian sendiri. Dan itu bakalan lebih bagus untuk kedepannya. Nah, dan yang kedua teman-teman itu sebenarnya udah dibantu sama yang namanya fitur rekomendasi akun kan. Nah, teman-teman yang harus dilakukan, teman-teman tinggal optimasi konten kalian. Jadi misalnya teman-teman ngebahas olahraga, misalnya teman-teman nih ya ngebahas masalah masak-masak, kalau bisa di konten-konten kalian itu ya jangan nyelewar ke di foto ataupun teks, itu jangan nyelewar ke masalah-masalah lain. Karena ketika misalnya nih ya, karena begini, misalnya aku konten kerajinan kan, tapi aku membuat video real kerajinan, VOD, beranda kerajinan. Tapi ketika aku membuat foto sama teks ya, caption itu aku ngebahas masalah memasak. Yang terjadi adalah ketika akunku disarankan berupa teks dan foto, maka orang-orangnya itu bakalan skip atau tidak menarik, karena biasanya yang disarankan itu ke akun-akun dengan penyuka atau komunitas yang sama ya. Misalnya nih ya, teman-teman rasain ya,
kalian konten memasak atau konten vlog, pasti yang disaranin ke akun kalian itu di beranda kalian pasti kan ada lewat-lewat akun baru yang disarankan. Pasti mereka juga konten kreator vlog kan, atau ibu-ibu seperti itu kan. Nah, itu adalah komunitas ya. Jadi teman-teman sukanya apa, nanti Facebook akan merekomendasikan akun dengan penyuka yang sama. Makanya teman-teman diusahakan kontennya itu mengerucut ya. Kalau misalnya yang random itu masih bisa, namanya itu mini vlog atau a day in my life, itu masih satu tema ya. Jadi target marketnya itu ya ibu-ibu, kayak target marketnya itu ya ibu-ibu itu. Jadi kayak terlihat random tapi masih satu tema. Teman-teman bisa ngerucutin ya. Jadi itu semakin fokus kemana, nanti tuh bakalan cepet naiknya akunnya. Nah kayak kakaknya ini, dia bilang aku pekerja kantoran, jadi tuh kayak vlognya masih random-random. Nah, aku saranin, kenapa kakak ini nggak bikin konten yang di luar dari orang-orang? Misalnya kan dia kantoran kayak, dia itu tahu, misalnya kantor kan harus berangkat pagi-pagi dan mereka bekerja kan. Jadi misalnya anak sekolah, mereka juga harus siapin kebutuhan suami, siapin kebutuhan anak, dan diri sendiri untuk berangkat ke kantor atau beraktivitas kan. Jadi alangkah baiknya kakak yang ini itu bikin konten vlog di mana ngasih tips, misalnya make up 5 menit berangkat ke kantor, atau karena kan pasti pekerja kantoran mempunyai kesulitan yang berbeda dengan ibu rumah tangga. Jadi target marketnya dia yaitu yang sama seperti dia, pekerja kantoran. Nah, kontennya dia apa? Konten yang dikuasai olehnya. Kalau menurut aku itu dia bisa bikin konten, misalnya nih ya, make up 5 menit sebelum berangkat ke kantor. Nah, kalau ada orang-orang kantoran yang kayak bangun kesiangan atau terburu-buru, bisa banget kan? Jadi itu menarik untuk target marketnya. Terus nanti dia juga bisa bikin konten kayak relate sama audiensnya. Misalnya kayak apa yang biasanya terjadi sama pekerja kantoran. Misalnya habis gajian, tanggal 1 gajian 15 udah habis, atau apa, atau apapun itu, hal-hal receh yang biasanya terjadi sama orang-orang yang bekerja di kantor, atau kesulitan-kesulitan yang bisa terjadi sama orang-orang yang bekerja di kantor. Pasti kakaknya itu kan tahu karena dia ngalamin kan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan dia bikin vlog hari-hari terus padahal tuh kita rutinitasnya beda, tapi maksain buat kayak temen-temen yang udah ada. Bakalan akunnya itu kayak susah karena karena diri kita sendiri tuh nggak tahu kita tuh pengen bahas apa, kita tuh yang nonton konten kita tuh siapa. Nah seperti itu ya teman-teman. Maka follower dan konten itu adalah hal yang kudu saling berkaitan ya, tidak sembarangan. Maka kalau teman-teman itu udah salah follower atau jenis konten, yang terjadi adalah view-nya biasanya stuck di situ aja. Nah, teman-teman bisa perbaiki mulai dari sekarang ya. Oke?